Mohon maaf, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf, saya Kemal Palevi. Saya di sini sebenarnya ngelucu, tapi saya takut nggak lucu. Boleh nggak saya cerita aja? Nah, kalau gue pribadi, Mas Anang, bisa aja kayak tiba-tiba pacaran sama orang buat nyari materi. Pacaran beneran tapi sambil nyari materi gitu. Ternyata kalau kita manggil cewek, cewek boleh kali. Itu ternyata pelecehan ya. Jadi mulai edukasi nih. Gue pernah kena kasus pelecehan seksual juga kan dulu, Mas Anang. Gue pernah waktu itu ngeprank. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya bintang tamu yang katanya konyol. Pak beban tuh. Bukan. Ini adalah, berarti profesinya apa Kemal berarti? Stand up comedian. Stand up comedian ya? Iya. Stand up comedian. Stand up comedian. Stand up comedian, apa yang bisa diceritakan dari Kemal? Banyak orang yang sekarang anak-anak muda itu suka banget sama stand up comedy. Bener. Karena kan stand up comedy itu kan seninya nggak berkelompok gitu loh, Mas Anang. Tidak berkelompok. Iya, maksudnya kan kalau ngeband kan kita harus nyari gitarisnya, oh, iya, betul. Yes. Harus nyari drummer, beda. Jadi kalau stand up comedy itu jauh lebih gampang karena kita sendiri aja. Jadi kalau kita gagal sendiri, kalau sukses sendiri, duitnya masuk sendiri itu. Kaya sendiri. Iya, kaya sendiri. Orang kalau berangkat kan keluar kota paling sama manajer satu manajer berangkat diundang. Iya, udah Satu kamar hotel satu. Iya, satu pesawat. Pesawat cuman dua tiket. Dua tiket bisa bisnis kelas. Satu mobil selesai. Nggak usah aneh-aneh kan? Nggak aneh-aneh. Iya, makanya jadi memang banyak orang suka stand up comedy karena banyak orang di Indonesia itu yang merasa lucu. Padahal enggak. Kok ya, bisa? Sebenarnya. Ya. Kenapa Kemal pendapatnya begitu? Karena banyak orang yang suka ngelucu di tongkrongan, Mas Anang. Oh, kalau ngelucu di tongkrongan itu mulai zamanku tahun 90. Bener, jadi kan selalu ada tuh yang nongkrong, di tongkrongan ketawa. Ya, dikit-dikit ngomong ketawa. Ada satu orang yang suka nyeletuk ini ketawa, betul. Tiba-tiba berdiri. Betul. Atau enggak misalkan contohnya kita lagi masuk kelas, gurunya belum datang kan suka ada yang berdiri di depan. Ada yang nongol tahu-tahu pokoknya dia mau tampil aja. Dan itu tuh sering banyak orang yang seperti itu dan merasa dirinya lucu. Padahal sebenarnya stand up comedy itu tidak semudah itu, Mas Anang. Tidak hanya bikin lucu tapi banyak meaning yang disampaikan. Aku lihat begitu. Banyak, karena kan stand up comedy rata-rata tuh kan yang kita jual itu keresahan kita kan. Oh, jadi kayak menarik. Misalkan keresahan kita. Oke. Iya, misalkan kita keresahannya itu sama yang paling gampang adalah hubungan pacaran lah ya. Iya. Ada orang yang nggak suka gandengan tangan terus sama cewek di mall, tapi pacar kita selalu gandeng kita. Jadi kan itu keresahan kita. Kenapa sih cewek-cewek itu kalau jalan di mall harus digandeng terus, kan kita risih gitu. Maksudnya itu jadi keresahan gitu loh. Keresahan itu disampaikan menjadi sebuah konten. Iya, sebuah materi stand up comedy. Satu beat biasanya. Dibilangnya satu beat. Satu premis nih misalkan relationship itu bisa jadi beberapa beat. Jadi misalkan temanya pacaran. Bisa dipecah menjadi 3 sampai 4 beat. Yang durasinya mungkin 4 beat itu bisa 15 menit 20 menit sendiri bahas pacaran doang. Pacaran tuh kan observasi. Ada sebelum stand up tuh kita biasanya ada teori namanya observasi. Jadi kita cari tahu dulu dari hubungan orang itu kayak gimana. Oh, cewek itu suka marah tanpa alasan yang jelas, misalkan tiba-tiba bete. Nah, itu kita cari tahu kenapa dia bete, apa segala macam. Terus kaitkan dengan kejadian-kejadian lucu yang terjadi di kehidupan kita beneran. Oh, misalkan kita lagi nyetir, baru dihubungin sama satu tema itu. Misalkan dulu gue pernah ngangkat tema stand up comedy, pernah jalan sama cewek. Tiba-tiba cewek ini ya, karena kan stand up comedian kan aslinya cuma yang profesi aja, Mas Anang. Kita kalau kita lagi kayak gini kan nggak lucu. Kita lucu kalau di panggung dong, kalau dibayar. Kalau duduk biasa kayak orang biasa gitu, normal. Tapi kan jadi akhirnya pas jalan sama cewek lagi nyetir, ceweknya ngeliatin terus kayak, kenapa kamu ngeliatin aku terus? Terus ceweknya bilang, aku kira kamu itu lucu terus. Ternyata kalau ketemu serius juga ya gitu, Mas Anang. Iqbal ngeselin, tapi kalau Iqbal ngeselin nggak berubah. Ngeselin terus ya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu tuh, Mas Anang. Maksudnya banyak salah persepsi masalah itu. Oh,
gitu. Kalau kita mah sama kayak penyanyi sebenarnya, kita tuh kalau turun panggung ya kita jadi orang normal. Ya kan kayak penyanyi juga kan nggak juga di turun panggung nyanyi terus. Tidak nyanyi terus. Iya. Artinya bahwa tapi dalam kesehariannya yang menarik kenapa stand up comedy ini sekarang hits. Jadi banyak cewek juga yang seneng. Iya. Ini bukan hanya di Indonesia loh, di dunia loh. Iya benar. Kim Kardashian cerai sama penyanyi. Ya sekarang pacaran sama siapa? Sama itu si stand up comedy. Ya si siapa? Komedian. Pete Davidson. Ya Pete Davidson. Astagfirullah itu aja lupa ya Pete Bener Davidson. Kan? Ya itu stand up comedian. Coba dia milih stand up comedian. Ya karena mungkin serius banget hidupnya. Hidupnya serius tahu-tahu jadi seru. Ya. Mungkin dengan si stand up comedy. Iya benar. Ya gitu kan? Nah, banyak orang yang kalau selama ini deket sama cewek tuh selalu bilang kenapa sih suka cowok humoris atau enggak cowok yang suka ngelucu. Dia bilang gini, karena sebagian besar di kehidupan kita itu bikin stres, Mas Anang. Misalkan contohnya ini cewek ke kantor, kan ada pressure dari bosnya. Mana deadline kantor gini. Belum lagi dari timnya ada yang telat dateng atau timnya ada yang kerjanya lelet. Jadi pressure. Terus abis itu presentasi ke klien, di pressure lagi sama kliennya. Akhirnya dia kalau mau pulang ke rumah mau ketawa. Nggak masa kalau pulang ke rumah tangga stres lagi lagi. Gitu. Oh iya kan? Juga. Jadi maksudnya itu kenapa banyak perceraian karena kurang humoris, kurang tertawa di rumah tangga itu Mas Anang. Wih gila. Itu jadi konteks. Kemal enggak benar. Ini lewat dalam pikiran banyak orang. Simple tapi banyak lewat dalam pikiran orang. Bahwa banyak orang hari ini tuh hidupnya dalam 24 jam atau kalau dia kerja 12 jam di luar itu isinya stres. Masa ketemu pasangan stres lagi? Iya mau kemana nyari kesenangan gitu. Punya pacar cemburuan, posesif. Iya. Pergi sama temen dikit, lu udah ini ribet. Padahal kan bos kita di kantor juga sama ribetnya. Sama juga ribet. Masa ketemu pasangan ribet? Nah itu. Iya benar juga. Kenapa makanya sebenarnya kunci sukses dalam sebuah hubungan adalah perbanyak ketawa. Tapi jangan kebanyakan gila. Jangan kebanyakan. Ini masuk nih ilmunya ini. Iya gitu. Itu jadi triknya gitu. Sudah di luar stres jangan sampai pacaran stres atau di rumah tangga pulang stres pula lagi. Iya, makanya kalau punya pasangan yang hobinya sama seru, misalkan suka sama-sama traveling ya mungkin nyari kesenangan, nyari ketawanya pada saat traveling. Sama pasangan. Bisa gitu tuh Mas Anang tuh. Ini mahal ini. Mahal. Ini. Maaf. Enggak benar. Kemal lulusnya apa? IKJ tapi nggak lulus. IKJ nggak apa-apa, tapi kan lulus. Sudah hidup berkomunikasi dengan mereka, bersosialisasi dengan teman-teman seniman gitu ya. Iya. Menjadi sebuah bagian bersosialisasi. Iya benar. Nggak lulus tapi akhirnya Kemal memilih jalur ini. Iya karena waktu kan di IKJ jurusan juga teater yang Mas Anang seni pertunjukan. Di Institut Kesenian Jakarta. Jadi pada saat stand up comedy itu booming, kebetulan di kampus itu lagi ujian monolog teater. Jadi pas banget. Jadi tujuannya ikutan stand up itu tadinya cuma mau latihan monolog. Tiba-tiba lucu terus habis itu kebetulan pas lagi stand up itu ada Metro TV sama Kompas TV kebetulan. Ya waktu itu kan memang Kompas TV, Metro TV menjadi televisi yang memotori yang memulai stand up comedy di Indonesia sampai menjadi memasyarakat sekali sekarang di masyarakat mulai sampai desaku di Jember. Itu di kafe-kafe udah ada stand up comedy. Akhirnya sekarang dulu kan gimana gitu ya, ada orang ngomong-ngomong di depan panggung kan kayak orang gila. Iya nggak di respect kan dulu. Nggak di respect. Semenjak ada Kompas TV dan Metro TV itu memang akhirnya jadi ternyata ini bisa salah satu hiburan selain live music. Betul. Bisa jadi hiburan. Bisa atau ternyata bahkan bisa tiketing gitu. Bisa kita bayar 100.000 nonton beberapa komik gitu. Ada komikanya ada 5. Oke. Komika. Kemal pertanyaannya ini mungkin rada pribadi dikit. Iya. Paling mahal dibayar berapa? Paling mahal ya berapa ya waktu itu kayaknya itu biasa job korporat sih ya. Job korporat itu job korporat gak apa-apa, yang penting bahwa ini menghasilkan loh bro, gue dapet gini loh bro gitu. Bener waktu itu korporat 30 sampai 40 ada lah, setengah jam ada kalau korporat mah. Kalau korporat ini kayaknya penyanyi mulai mikir pemain band. Bahkan komedian tidak berpengaruh sama pandemi, kita tetap ngelucu loh.
Oh iya, 1 orang ya? Iya, maksudnya kan kita nggak, kalaupun manggung kita bisa manggung lewat Zoom, orang ketawa-ketawa di itu kan bisa. Iya, nggak ngaruh loh. Iya, kemarin itu kita diskusi sama si ketua musisi jalanan, bahwa sekarang seniman jalanan juga dia pakai QR code. Dia udah main di rumahnya, tinggal QR code-nya diginiin doang, dia dapat duit. Iya, bisa dapat duit. Sama juga si stand up di rumah juga bikin lucu-lucuan di bisa. Gitu, langsung dapat duit juga. Bahkan Mas Anang, misalkan Mas Anang mau live perform nyanyi sekarang kan, zaman sekarang bisa live stream, terus ada QR code ya kan. QR code, betul. Nah, kita stand up comedy selama pandemi juga bikin sama. Kita ngelucu-ngelucu di sawer di gitu, dikirim-kirim gitu. Dikirim? Iya, dikirim gitu. Bisa begitu Mas Anang. Jadi nggak terlalu berpengaruh juga. Oke, pertanyaan lagi. Ini kan ilmu buat banyak orang tentang pertemuan kamu dengan aku ini. Iya. Artinya kamu pernah melakukan hal seperti itu sehari, seumpamanya 1 jam 2 jam. The whole day kamu kan nggak mungkin melakukan tindakan itu atau berkomedian itu. Tetapi pasti the whole day kamu pasti melakukan. Kalau kamu lakukan untuk nyari duit, kira-kira dalam QR code kayak begitu bisa dapat 1 juta? 500.000. Kalau kita lucu bisa. Bisa dapat 1 juta, bisa. Oh, sehari 1 juta bro, sebulan bro 30 juta bro. Iya makanya kan, kalau lucu terus. Kan kadang-kadang kita suka nggak lucu juga Mas Anang. Suka yang rumit dari seorang komedian tuh apa sih? Yang susah, apa yang harus di preparation? Yang susah itu adalah sebenarnya menentukan tema yang pas dengan crowd yang pas gitu. Misalkan kayak corporate stand up itu udah pasti materi pacaran nggak mungkin kena. Karena kan orangnya udah suami istri semua. Nah tapi biasa suka nggak lucu tuh Mas Anang materi pacaran karena udah nggak relate. Nggak relate ya. Nggak relate. Itu yang susah adalah menentukan kayak gitu. Makanya kita itu komika biasanya udah tahu bahwa pasar kita anak kuliah atau anak sekolah, ya kita akan main di situ-situ aja. Show kita akan ngambil job-job yang berhubungan sama SMA atau kampus. Selalu kayak gitu Mas Anang. Biasanya. Jadi begitu ada korporat, misalkan let's say, wah ada tawaran stand up nih dari Pertamina, misalnya gitu. Pasti kita akan ngomong kayaknya Mas bukannya gimana-gimana, kita nggak cocok nih jokesnya sama orang-orang kantor Pertamina. Terus kalau misalkan dia bilang enggak, ini karyawan baru yang lagi di training, nah itu cocok. Itu cocok karena anak muda. Itu cocok. Tapi begitu bos-bosnya yang nonton, nah itu udah pasti. Kalau gue biasanya nolak tuh Mas Anang. Kalau gue walaupun gede tawarannya biasanya atau gimana. Daripada nanti menurunkan derajatnya. Iya, daripada nanti magabut gitu, udah dibayar mahal buat ini lagi seminar apa ngelucu sih gitu. Tapi pertanyaan lagi. Kemal pernah nggak menghadapi satu panggung show and then penontonnya nggak lucu sama sekali. Gini doang. Apa sih ini? Gitu. Ya pernah korporat pernah sekali gagal karena yang datang emang bos-bos besar gitu. Jadi otomatis udah pasti nggak lucu 5 menit. Begitu 5 menit nggak lucu tuh langsung kita roasting penonton aja. Jadi kayak komen-komentarin. Strategi ya? Iya, mau gak mau. Harus strategi, harus kayak nge-MC aja jadinya. Jadi kayak, wah bapak ini lucu banget, bajunya keren banget. Sama istrinya udah berapa lama pak rumah tangganya. Jadi akhirnya diajak ngobrol. Supaya crowdnya itu ngelihat ke kita semuanya. Begitu bosnya ketawa, biasanya karyawannya ketawa semua. Patokannya gitu. Tapi waktu itu pernah gagal sama sekali kok. Maksudnya di roasting pun bosnya kayak mukanya kayak tetap kalem gitu. Mungkin ya banyak pikiran atau apa kali Mas Anang ya gitu. Utangnya banyak kayaknya ya. Ya utangnya mau pilot kali Kak perusahaannya. Jadi kayak banyak pikiran. Kan banyak faktor kan kayak gitu-gitu. Karena harapan si IO-nya juga mungkin perusahaan yang mau pilot ini dihibur supaya pada ketawa. Ternyata pada gak ketawa, stres semua gitu kali. Oke. Ini menarik. Kamu di atas panggung dong, nyampe nih. Pasti dengan segala tujuan, dengan segala keinginan, dengan segala rencana dan teori bahwa kamu jadi seorang komedian yang menghibur. Ya. Dihitung biasa dikontrak 30 menit atau 40 menit? Biasanya itu paling lama setengah jam. Oke. Kita anggap kamu dikontrak setengah jam. Oke. Naik dong panggung. Jegrek dipanggil Kemal. Kemal naik di atas panggung. Ya. Oke, sekarang aku bilang sebelum panggung, bahwa Kemal itu what the preparation? Sebelum panggung ya? Ya. Berarti preparationnya ngapain? Kalau penyanyi aku adalah humming. Oke. Do re mi fa sol la si do si la, latihan menghangatkan ini. Ya. Kalau Kemal ngapain? Pertama pasti kita tuh biasanya komika itu ada buku materi. Jadi kayak kita catat materi apa supaya nanti bridging antar materi sampai closingnya tuh pas gitu. Jadi kamu udah menata skenario dari 30 menit itu
10 menit pertama, 10 menit kedua, and then terakhir. Ya, jadi udah di set dulu supaya openingnya ini. Biasanya kita ngeset itu openingnya harus yang lucu banget. Gitu. Jadi materi di tengah ini mungkin materi yang kelucunya kurang, tapi kan buat durasi atau enggak lebih panjang storytelling lah. Tapi yang depan sama ending ini harus yang paling lucu. Harus dapat gignya peng. Iya, supaya orang tepuk tangan pas ending, sama pas closing itu supaya ice breaking aja biar orang dapat kan. Makanya harus jokes lucu, paling lucu kedua di paling pertama, lucu banget itu harus ending. Harus ending. Ya biasa kita nyiapin itu dulu. Mana yang paling lucu banget? Kan karena satu materi stand up ini biasanya kita tes kemana-mana dulu, open mic dulu. Open mic, namanya itu open mic ya? Open mic, jadi kita tes dulu materi karena orang nontonnya gratisan kan. Kita tes dulu, oh udah lucu gak nih materi? Kalau gak lucu biasa kita rewrite, kita tulis ulang. Apa ya tadi yang gak lucu ya? Oh tadi ada potensi ini lucu, oh tambahin ini punchline-nya supaya lucu. Biasanya kita gitu, ada teori-teorinya tuh. Oh tadi nggak kena nih pakai analogi, mungkin pakai rule of three bisa gitu. Ada gitu-gitunya tuh Mas Anang. Persiapkan itu semua materi-materi sakti semua udah jadi satu set gitu. Habis itu ya lion face gitu tuh yang gitu-gitu. Stretching kadang-kadang stretching itu dilakukan ya karena, untuk melenturkan. Iya karena kita ada act out kan namanya. Act out itu yang kita entah ekspresi kita yang bikin orang ketawa atau kita ada gerakan-gerakan yang gimana lagi impersonate siapa. Jadi itu biasanya habis itu udah perform. Jadi ada pemanasan dulu. Kamu mengecek materi kamu bahwa kamu udah siap bahwa materi pertama, kedua dan ketiga. Naik panggung present and then duet. Iya udah. Pada saat pertama kamu kan udah yakin lucu banget. Gua harus bikin dia ketawa dong bro. Pada saat gua nggak kena, apa yang kamu lakuin? Sebenarnya kalau nggak kena itu ada beberapa cara sih. Pertama adalah kita mengakui bahwa wah nggak lucu ya saya langsung gitu. Biasanya dapat ngomong aja gitu. Ya biasanya itu suka dapat respect penonton bahwa atau enggak biasanya itu kita harus genuine gitu yang kayak pas naik panggung jangan berusaha ngelucu tapi bilang aja kita mau cerita. Jadi misalkan penonton kita lebih tua dari kita. Mohon maaf, assalamualaikum bapak-bapak ibu-ibu, mohon maaf saya Kemal Palevi. Saya di sini sebenarnya ngelucu tapi saya takut nggak lucu, boleh nggak saya cerita aja. Nah, udah ada kayak gitunya, udah ada boundaries dari mereka. Pinter bener sih lo. Iya, jadi udah ada mereka tuh udah ada kayak boundariesnya, udah ada kayak oh ini sebenarnya nggak ngelucu. Jadi ekspektasinya itu nggak lucu. Tapi yang penting bikin senyum, ternyata materi kita lucu. Jadi kalau misalkan ekspektasi kita, ini dia stand up comedian yang lucu banget, penonton akan bilang, lu lucu banget. Jadi gue pengen ketawa nih, ternyata pas ngeluarin omongan jokesnya nggak lucu karena ekspektasinya tinggi. Ketinggian, Jadi kita rendahin ekspektasinya, bilang aja, mohon maaf saya nggak ngelucu, tapi di sini saya mau cerita. Mungkin cerita saya lucu mungkin, tapi kalau nggak lucu ya mohon maaf ya Pak ya, saya namanya juga cerita. Jadi kita turunin sedikit ekspektasinya. Ternyata materi kita lucu ya? Gitu caranya Mas Anang. Itu strategi itu. Humble itu penting di stand up comedy. Gak bisa kita lucu banget, kita gak bisa. Gak bisa gitu, gak bisa sok yakin ya. Iya kalau suara bagus kita sombong bisa. Yakin, betul. Yakin bisa. Kalau stand up comedy gak bisa. Lagi mikir penyanyi gak mungkin bahwa dia pada saat ngomong penjelasannya begitu, gak bisa juga. Bahwa dia emang harus jeder musik bunyi, ya lu nyanyi. Iya. Harus kayak gitu. Udah gak bisa ngapain tuh. Antara fals mangga doang. Iya udah. Itu gak kan ada lagi tuh. Kalau fals juga masih bisa di cover penyanyi kan jago-jago. Kalau lagi fals dikit. Kalau fals kagak bisa ngapain. Kemal. Tapi pada saat kita lupa lirik itu masih bisa. Lupa lirik nih. Udah dekatin penonton dah. Itu gaya udah kelihatan tuh dah. Udah gampang tuh antara lupa atau dia nggak tahu deh kenapa atau selek dikit kasih penonton. Ya napasnya habis. Kasih penonton deh gue deh. Udah pasti itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalau fals ya nggak bisa itu kan gini. Pada saat di atas panggung kita memiliki gaya yang menarik. Kita tahu liriknya. Pada saat gue ngomong bikin chorus gini, biasa ketutup dikit. Gayanya keren. Apalagi udah penyanyinya cantik atau dia tampan banget di atas panggung, dia charming, dia gaya, dia senyum pun orang udah terhipnotis. Ya mungkin kalau stand up kemudian proporsional juga, menurut aku juga bagus sih. Orang coba Pak Levi keren pakai baju misalnya setelan jazz gitu, rapih gitu ya, plimis gitu. Pak Levi duduk senyum begini aja sebelum ngomong orang cewek aja udah. Iya bisa gitu ya. Bisa juga kan. Ada kadang-kadang kita pakai jas memang kadang-kadang. Tapi kalau depan mahasiswa mah
kita ngomong dikit udah lucu. Jadi kayak perlu terlalu cair ya. Iya, cair sekali. Mahasiswa cair sekali. Mahasiswa tuh soalnya karena stand up comedy ini dibutuhkan penonton-penonton yang open mind sebenarnya. Semakin dia open mind bahwa kita tuh mengkritisi loh tapi lucu. Semakin mereka itu open mind, semakin bisa nerima jokes kita. Semakin mereka itu nggak bisa open mind, mereka bilang nggak gitu terus, denial terus. Oke. Karena kita tuh menyampaikan keresahan gitu dari loh. berapa materi yang sangat works di masyarakat. Sejauh ini materi yang sangat works udah pasti pacaran, hubungan relationship cowok-cowok itu udah paling works. Itu udah paling works. Abis itu berarti senjata simpenan. Selalu harus selalu ada materi. Makanya kadang-kadang komika itu beberapa mungkin kalau gue pribadi Mas Anang bisa aja kayak tiba-tiba pacaran sama orang buat nyari materi. Pacaran beneran tapi sambil nyari materi gitu. Kamu kayaknya pacarnya banyak deh. Enggak juga sih. Wah ini bahaya komedi. Enggak juga. Jadi nggak bisa kalau ngelihat trennya hari ini cewek-cewek pusing-pusing semua pasti carinya udah stand up komedi. Iya. Stand up komedi pada saat dia ngegombal ke sebelah, banyak digombalin ya namanya juga stand up komedi. Iya. Nah, aja punya alasan. Kalau penyanyi kan nggak bisa. Mungkin ya. Enggak, tapi sebenarnya kan karena kalau mereka itu cewek itu kalau misalkan kita lagi deketin, dia lagi ngomel, itu materi stand up tuh. Dia lagi ngomel, dia lagi cerewet, dia minta ini, itu sumber materi. Karena materi stand up itu kita harus yang bikin kita kesel, nggak boleh yang bikin kita happy. Sesuatu yang menyenangkan itu tidak akan lucu Mas Anang. Sesuatu yang menyenangkan tidak lucu ya? Nggak lucu, tapi sesuatu yang bikin kesel lucu, ngedumel kan. Jadi kita tuh kadang-kadang tuh kayak misalkan slapstick deh, dulu kan kayak OVJ zaman-zaman dulu suka mukul-mukul tuh tak gitu kan. Iya betul. Pakai apa namanya? Ya, betul. Pakai besi. Yang bohongan itu ya. Bohongan. Maksudnya yang gabus itu. Wah nggak lucu lu tuh pukul. Kadang-kadang itu sesuatu yang bikin kesel, sesuatu yang sedih itu justru lebih lucu ketimbang yang bikin senang. Yang bikin senang tuh nggak ada lucunya Mas Anang. Misalkan apa ya? Kalau pacaran kita bahagia-bahagia aja, rumah tangga kita harmonis, nggak ada lucu. Landai aja ya. Iya landai. Maksudnya mau cerita apa? Selamat datang, assalamualaikum. Saya Kemal Palevi, rumah tangga saya harmonis ya. Ya kenapa gitu? Ya orang yang nonton juga pasti kayak, ya lu harmonis, gua enggak gitu. Kenapa lu bilang lu harmonis? Lu mau bikin gua iri gitu. Aduh, ini aja udah begini. Iya malah lucu. Tapi ya, begitu kita stand up naik, gue kesel ya sama istri gue. Setiap kali bangun pagi gue benci banget denger suara hair dryer. Misalkan kayak gitu ternyata misalkan kayak gitu, akan ada orang yang bilang, gue gitu bang. Iya bang, gue hair dryer nih. Emang bener. Iya kan? Iya, bangun pagi kita masih enak nih. Betul. Apa sih gitu? Apa sih? Iya. Gue ya di luar ke. Iya ya. Makanya gitu. Ya benar juga. Iya gitu. Gue materi juga ngomongin odol. Ada cewek yang marah karena mencet odol itu kan, kalau gue mencet odol dari tengah Mas Anang. Ternyata ada cewek yang mencet odol tuh harus dari pinggir supaya hemat. Jadi dari pinggir sampai habis gitu. Iya. Nah kita kan cowok-cowok mencet odol langsung tengah. gitu. Pernah gue berantem juga gara-gara odol. Gara-gara odol doang. Nah iya, maksudnya kan akhirnya jokesnya bisa lari. Bayangin kalau kita bercerai gara-gara odol. Kan pengadilan kayak, kenapa kamu berdua cerai? Ditalak kenapa? Saya mencet odol dari tengah Pak gitu. Maksudnya kan jadi lucu gitu loh. Jadi sesuatu yang lucu gitu. Ya bener juga ya. Gitu loh Mas Anang. Bener. Berarti harus jeli dong. Harus jeli ya. Kadang-kadang komika tuh udah punya sense-nya sendiri. Begitu ngeliat suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia apa yang lucu, itu bisa jadi langsung menjadi materi gitu. Biasanya kayak gitu. Tuh, dulu gue kemarin ada sempat interview Om Indro Warkop. Om Indro aja sempat bilang kayak gitu. Dulu Warkop DKI itu pernah dilarang pemerintah ngelucu karena kan dia mengkritisi pemerintah. Betul. Nah justru ya itu mengkritisi apapun itu komedi semua Mas Ana. Apalagi komedi itu bisa identik sama satir dan sarkas ya kan. Betul. Jadi kita bisa banget mengkritisi tapi halus dan berkomedi.
Itulah maksudnya stand up komedi itu di situ, dan ada kata stand up itu kenapa? Karena stand up itu kayak stand up for your right gitu loh, kayak stand up for your opinion gitu, dan berkomedi. Benar-benar berpendapat. Ini pendapat gue nih. Iya, ini pendapat gue berstand up atas pendapat gue, ujung-ujungnya adalah komedi. Kalau enggak gue stand up doang. Makanya harus ada komedi, stand up komedi. Kalau nangkapnya gitulah apa? Ya, betul. Arti ininya lah gitu-gitulah. Betul. Di menurut Kemal, ya, di Indonesia ini akan panjang nggak stand up komedi? Panjang banget karena akan selalu banyak materi-materi lucu lah. Maksudnya materi-materi lucu entah apapun itu. Soalnya kan semakin keterbukaan seperti stand up komedi itu di berbagai tempat di Indonesia. Iya. Ini kan kayak banyak membuka pikiran publik. Bener, kita tuh kayak kan? Bisa jadi penyambung lidah gitu. Betul kan? Karena memang kita selalu bilang kok di beberapa podcast juga bahwa stand up comedy itu tidak akan pernah mati, karena materi itu, apalagi kita hidup di Indonesia, materi itu datang terus setiap hari tanpa kita kita duduk diam aja, nggak usah observasi macem-macem. Iya, buka sosmed, lucu nih, gitu. Ini bisa jadi lucu nih, ini bikin kita kesel, bisa jadi lucu nih gitu. Selalu kayak gitu. Jadi stand up comedy itu nggak akan mati kecuali Indonesia ini udah sejahtera, udah bahagia rakyatnya, tidak ada demonstrasi, tidak ada apa-apa segala macam, mungkin bisa tidak stand up comedy mati. Gitu. Tapi selama ada yang bikin kesel, selalu ada masalah, ada kontroversi, selalu ada materi stand up comedy. Oke. Kalau begitu, setiap ada gejolak atau problematika publik yang akan lahir, akan bisa diprediksi juga bahwa ini akan menyangkut politik, sosial budaya. Iya. Apapun itu ya. Kontroversi artis gitu. Betul. Kalau melihat ini kan sebentar lagi tahun politik 2024. Iya, benar. Mulai tahun 2022 tahun depan. Iya. Ini sudah kurang 2 tahun kita akan memilih presiden baru lagi. Sudah nggak Pak Jokowi lagi nih. Berarti rezim ini udah ganti nih. Ini akan ada rezim baru nih. Iya, benar. Dari stand up comedy seperti Kemal, apa yang akan mau dipersiapkan untuk menghadapi ini? Akankah mau memberikan pandangan publik tentang calon, atau ngomong tentang ayo kita jangan berantem, atau apa yang disiapkan? Iya, pasti yang disiapkan sih udah jelas kayak opini politik kita lah ya. Kayak misalkan kadang-kadang kan beberapa stand up komedian tuh ada yang opininya didengar banget gitu. Setuju. Ya di Twitter apalagi gitu. Betul. Jadi otomatis kita sih sejauh ini komika itu selalu menggiring opini based on tadi bilang keresahan itu ya Mas Anang. Keresahan publik. Jadi kita melihat bahwa apa yang keresahan kita biasanya kita suarakan gitu. Ada banyak kok yang kemarin juga beberapa komika mengkritisi parpol dan lain-lain segala macam ya. Betul. Jadi yang kita persiapkan itu adalah kembali lagi sense of comedy-nya kita persiapkan udah pasti. Karena kita setiap pilpres tuh selalu ada hal-hal yang bisa jadi bahan komedi aja. Banyak, gitu. pasti Nah banyak. Begitu ada satu kesalahan yang dilakukan oleh paslon atau apapun itu biasanya kita kritisi langsung, entah bentuknya Twitter atau kita bikin video pendek di Instagram. Kayak si Bintang Emon kan selalu mengkritisi dari video Instagram. Apapun yang lagi viral, apapun yang lagi bermasalah, siapapun itu, ya politik, sosial media, artis dan seterusnya akan dikritisi. Bintang Emon kan pernah mengkritisi balihonya Ibu Puan Maharani. Ya, betul. Iya, maksudnya kan mengkritisi ya, maksudnya ini mengkritisi dalam hal komedi, tujuan positif ya. Jadi memang itu yang biasa kita persiapkan adalah sense of humor kita untuk kita mengkritisi sesuatu yang menurut kita salah. Kita benerin di situ. Kita benerin opini publik kayak misalkan ini seharusnya gini-gini, mungkin masalah baliho mungkin gini-gini segala macam. Mungkin kontroversi yang kemarin harusnya seperti ini. Tapi kalau kita kasih yang serius kan menggurui jatuhnya Mas Anang. Tapi artinya bahwa tetap memberikan pandangan lain dari pandangan apa lain yang dilakukan oleh seorang tokoh. Tokoh itu ya banyak, artis, banyak, politik apapun itu. Dan seterusnya. Ya, dan memang pasti menuju pilpres pasti materi lucu sangat banyak Mas Anang. Pasti banyak, banyak banget. Makanya dulu pernah ngomong gini kalau salah benerin aja di kolom komentar ya. Untuk pernah ngomong kayak gini, kita tuh di Indonesia komikanya suka bisa hilang banyak job nih. Dia bilang gitu.
bisa hilang banyak job karena pemerintahnya suka ngelucu terus gitu. Wah. Ya. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Pokoknya kalau mohon maaf kalau salah ya. Ya tapi gue pernah dengar kayak gitulah. Oke, menarik. Makanya dalam satir-satir tadi, nggak kepingin bahwa ada pergerakan lah sih mungkin. Kemal dengan teman-temannya membangun pergerakan sendiri. Ayo kita dalam politik 2024 adalah membuat politik yang sehat. Ayo kita dengungin jangan saling berantem. Iya pasti. Kayak begitu ada movement itu dilakukan oleh teman-teman. Selalu ada kok kita bahwa kita juga bilang kalau ini anti kekerasan, bahkan beberapa yang suka kayak kemarin-kemarin pas demo ada yang ngancurin halte. Yang gitu-gitu halte Transjakarta kayak gitu-gitu kita komentarin kok bahwa dia mereka coret-coret, mereka hancurin. Jadi memang komedian tuh lebih bisa masuk ke mereka karena kan kita bukan orang yang galak atau apa, tapi komedian. Jadi justru lebih bisa menggiring opini bahwa jangan ngerusak dong, jangan demonya yang bener, yang gini-gini, bisa banget Mas Anang. Betul. Minum. Iya. Ini khusus buat lu dari Lumiere. Oh siap, terima kasih Lumiere. Dari Lumiere nih. Iya itu kan kapan lagi seorang Kemal gitu loh. Kalau dari Lumiere dia tahu rasanya enak apa enggak kan? Kan? Lumiere bisnisnya Mas Anang atau bukan? Yoi. Oke, kalau kayak Kemal itu kalau semuanya ditaruh di KTP, di SIM. Nulisnya apa? Komedian. Enggak, kemarin tuh nulisnya artis. Ya enggak, karena kalau jadi waktu kan kadang-kadang kita bisa loh. Enggak bisa. Artis kan kalau kata artis itu adalah art seni. Art seni kalau ngomong seninya betul. Iya, kan kalau selebritis baru tuh pede banget lu gitu kan. Kalau seniman masuk akal. Masih masuk akal. Masih oke gitu. Ya biasa beberapa teman tuh kalau nggak seniman artis, ada yang artis juga di itunya. Kan kalau ketemu polisi kan kadang-kadang kita begitu, wah Mas Kemal nih mau bikin SIM ya? Iya Mas Kemal, tulis aja profesinya gini artis gitu, bisa gitu. Soalnya kan kita nggak tahu. Kalau kita tulis komedian nggak enak kalau ditilang Mas Anang. Kalau diambil SIM-nya, wih komedian nih, ngelucu dong. Kan nggak enak, ngelucu dulu dong. Penyanyi suruh nyanyi. Iya, mau nyanyi dong buat kita. Iya. Kalau artis kan paling, wih artis, masnya artis nih. Tapi gitu. Semuanya bener-bener kayak Kemal menyatakan bahwa gue komedian, nggak begitu, nggak ngomong kayak gue penyanyi gitu. Iya, pasti kita nggak akan ngaku kita komedian. Pasti enggak. Pasti kita ngakunya kalau enggak seniman, creator, pasti gitu. Jadi kita enggak pernah ngaku. Bahkan sampai sekarang aja kita enggak akan pede ngomong di biografi Instagram kita komedian. Gue enggak pede, Mas Anang. Karena belum tentu gue lucu terus gitu loh. Ada masanya enggak lucu juga. Sekarang ada pertanyaan menarik lagi nih. Misalnya menyangkut profesi sih. Karena ini sebuah profesi. Iya. Kalau di luar negeri, aku nggak tahu. Ini aku mau tanya Kemal benar. Di luar negeri, komedian-komedian yang udah ngisi di tempat-tempat profesional, itu disertifikasi nggak sih? Kalau di luar negeri ya? Sebenarnya kalau di luar negeri itu katanya ini gue sebenarnya nggak tahu detailnya ya. Cuma waktu itu pernah dikasih tahu zaman-zaman awal stand up bahwa kalau di luar negeri itu sistemnya ada seleksinya malah, Mas Anang. Ada seleksi. Iya, jadi kita tuh nggak bisa asal jadi dari kafe ke kafe dulu ada predikat udah lucu-lucu terus di beberapa open mic di kafe baru diajuin misalkan ke Netflix-nya atau ke apapun itu platformnya gitu ya. Jadi baru diajuin ke stage yang lebih besar. Jadi kayak ada step by stepnya dari kafe-kafe yang kecil dulu udah lucu terus setiap open mic lucu terus baru ada pencari bakat lihat oh ini bisa kita naikin nih derajatnya gitu baru bisa dinaikin derajatnya baru naikin ke panggung yang lebih besar. Tapi tetap ramean nanti baru bisa solo karir lagi sendiri di panggung yang udah bisa bikin special show sendiri. Iya karena itu kan menyangkut pendapatan atau pricingnya dia. Per jamnya kan di sana per jam juga dong. Iya per jam. Atau per menit kalau misalnya. Wah kalau itu kayaknya beda-beda tuh setiap komika. Kalau yang kafe kayaknya mah banyak free juga kali Mas Anang. Free juga ya. Iya karena kan mereka nyari jam terbang dulu. Jadi ada jam terbang. Cuman kalau itu dulu ya kayaknya sekarang kalau di era sosmed asal lucu direkam sendiri video punya YouTube channel sendiri kayaknya udah bisa lucu loh udah gitu. Dibilang bahwa dia ada harganya. Ada harganya kan sekarang juga penyanyi gitu kan model cover di YouTube aja bisa jadi artis loh. Betul, ya kan? Betul. Ya itu maksudnya segampang itu. Jadi kalau stand up comedy juga tinggal bikin rekam sendiri, nggak harus ikut kompetisi dulu kan untuk dapat predikat lucu jadi komedian. Sekarang kan udah lebih gampang. Berarti
kalau dibilang cara berkarya, kalau penyanyi kan dia harus cari label menciptakan, menciptakan atau merekam karyanya. Ya. Dikeluarin berbentuk, itu udah memiliki hak cipta dan dia sudah punya satu predikat. Dia adalah artis profesional karena udah bikin karyanya disampaikan kepada publik. Gue seniman nih, gue berkarya. Setelah sekian sampai meledak berapa kali, baru tahu-tahu ya kayak sekarang kita lihat Felix dulunya cuman cover biasa, setelah followernya jutaan, satu kali nyanyi Felix sekarang udah setara dengan artis besar. Iya benar. Bayarannya. Tahu-tahu harganya naik sendiri. Iya. Itu kan tersertifikasi publik sendiri. Iya. Akhirnya dia sekarang ngomong dibilang ya dia sudah artis besar. Artis besar. Komedian juga sama. Sama begitu. Sekarang sistemnya sertifikasi publik kayaknya. Kalau menurut publik lucu, ada potongan-potongan banyak di TikTok, segala macam, udah pasti dia akan bersinar. Bersinar sendiri. Ya, memang kalau secara manusianya udah berkualitas, pasti orang lama-lama tahu kalau dia berkualitas sih Mas Anang. Betul. Gitu. Betul. Jadi menurut gue malah lebih berat sertifikasi publik daripada sertifikasi juri. Karena kalau juri kan paling cuma 5 orang, 3 orang. Betul. Gitu, dan itu mewakili jutaan orang yang suka komedian ya, suka komedi gitu. Kalau sertifikasi publik kan kalau nggak lucu, sekali nggak lucu mental langsung kena itu Mas Anang. Iya benar juga. Lebih berat jadi mendapatkan yang sertifikasi publik. Sama kayak penyanyi, cover lu jelek, bagusan cover si A, cover ini lebih bagus, cover ini gitu-gitu kan. Mental lebih cepat kena. Gitu, justru lebih sekarang lebih gampang aksesnya untuk jadi orang terkenal, tapi mendapatkan sertifikasi publiknya jauh lebih bisa nyerang mental kita. Itu sih plus minusnya. Plus minusnya ya. Iya. Soalnya kan takutnya ada seseorang yang aku bilang Kemal hari ini. Iya. Memang benar-benar bahwa hidupku untuk komedian, hidupku untuk jadi stand up komedian atau komika disebutnya. Bahwa memang gua akan mati hidup di sini. Aku mati hidupnya di dunia music gitu ya. Nggak terus ujuk-ujuk orang gara-gara satu kali dia nongkrong terus disebut komika, kan nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu ya? Iya nggak begitu. Nggak juga tahu-tahu main gitar, baru belajar main gitar C D E F G A B C, tahu main band. Gitu. Langsung musisi. Tahu, wih gila. Apa lu? Seniman gua bro. Ya enggak. Yang berjuang lama-lama bertahun-tahun belum disebut juga, kadang-kadang nggak mau disebut. Gue belum bro. Iya. Ada yang begitu atau begitu juga? Ada ininya lah. Kan kita ada komunitas stand up komedi Indonesia, Stand Up Indo. Yes. Kita ada komunitasnya. Jadi memang di komunitas Stand Up Indo ini juga merangkul komika-komika baru. Kita mentoring juga apa segala macam. Ada itu ya. Karena kan sekali satu komika bikin masalah, bikin materi stand up yang kontroversi, yang menyinggung agama, ras, kayak gitu-gitu kan bisa kena semua. Bawa nama stand up komedinya. Dulu zaman si Muslim sama Coki masalah Habib Rizik dan FPI kan, yang jeleknya namanya juga kena stand up komedi juga. Padahal sebenarnya cuma Coki Muslimnya aja yang diserang sama betul, maksudnya jadinya kayak stand up komedi itu selalu bahas agama ya, agama Islam terus yang diserang ya. Jadi kan jadi kita yang kena. Padahal gak semua komika loh. Begitu. Tapi stand up komedinya jadi kena. Nah makanya kita menghindari hal-hal kayak gitu. Kita saring pelan-pelan. Kalau misalkan mau stand up, coba deketin komunitas-komunitas. Kan di kota-kota ada komunitas stand up Indo Semarang, misalkan stand up Indo Yogyakarta. Nah main dulu ke komunitas, coba belajar dulu bikin materi yang aman gimana. Kan public speaking juga penting. Betul. Yang gak menyinggung orang seperti apa. Itu kan diajarin dulu Mas Anang. Ini serius nih. Ini profesional nih. Profesional. Ini bener. Ini bener nih. Aku demen denger bahwa itu jadikan ini soalnya profesi. Jadi profesi ya, profesi. Bener-bener yang nggak boleh main-main, bahwa stand up comedy itu ada bukan sekolah ya. Dia mengorbankan waktunya. Daripada gue main game, gue baca, observasi. Ya baca berita. Itu kan sudah bagian menuju ke situ. Nah kalau yang ujuk-ujuk nggak ada tetek bengeknya atau begitu kan? Nggak begitu juga dong. Iya, ada beberapa yang kita lihat, ini kok tiba-tiba stand up gini-gini, ada juga yang kita komentarin kok. Tapi kan akhirnya jobnya jadi nggak ada job juga gitu. Jadi biasanya tidak ada relate ya dengan lingkungan. Karena kan kita kerjanya kolektif juga kadang-kadang kan. Ada bikin show yang ramean, keroyokan. Jadi kan IO dan yang siapapun itu, misalkan ada pemerintah yang mau hire kita stand up atau corporate tadi atau IO ngelihat ini sering di acara stand up nih, sering dikasih lihat dari Indosiarnya atau Metro TV-nya atau Kompas TV-nya. Dari situ aja ada sertifikasi bahwa dia udah jaminan aman nih stand up-nya gitu.
udah bagus, udah menarik, matang menarik, gitu. Menarik, betul. Gitu, itu nggak jadi sembarang juga ya? Ya nggak bisa sembarang sih. Bisa sembarang juga ya. Karena sempat ada kok komika yang waktu itu antar komika aja ya. Jadi yang dia ngelucu di kafe, terus tiba-tiba dia roasting orangnya tersinggung. Jadi dia berantem sama penontonnya. Karena di roasting mungkin body shaming entah terlalu keras roasting penontonnya, jadi dia kena. Kita waktu itu videonya ada di grup kita, terus habis itu kita lihat kayak yang kayak gini-gini kita hindari nih, maksudnya kayak gitu-gitu. Yang tiba-tiba penonton marah sama kita, pasti kan bawa-bawa stand up comedy selalu ofensif ya gini-gini. Akhirnya bawa nama stand up comedy lagi. Korpsnya ke bawah dong. Korpsnya ke bawah. Padahal akhirnya job kita jadi berkurang juga karena takut kan. Ya. Dikira semua komika kayak gitu. Itu yang kita hindari sebenarnya. Kayak gitu kurang lebih Mas. Aku setuju itu. Itu ya harus terbentuk lah. Iya, harus ada. Seperti itu kan memang terjadi di kalian ya. Kalian sendiri yang mengerti bagaimana membangun profesi. Ya, kan ini sebuah profesi soalnya sudah. Profesi benar. Ya. Ini kan kelihatan banget nih. Sampai berita hari ini banyak sekali. Banyak sih sebetulnya. Ya. Dosen yang CK. Iya. Kenapa sih menurut seorang Kemal menjadi seorang tokoh di stand up comedy? Ini ada apa sih gitu sebetulnya? Apa bisa dibilang kamu juga diskusi dengan teman-teman? Ada apa ya nih ya kau begini? Masalah pelecehan ya? Iya kan sampai dosen loh. Iya, sebenarnya itu kalau masalah pelecehan seksual itu dari dulu, ini kalau yang buat yang nonton sembari benerin aja ya. Dari dulu itu sebenarnya kalau masalah pelecehan seksual itu emang selalu ada Mas Anang. Entah itu secara verbal atau secara menyentuh ya. Tapi kan kita cowok-cowok zaman dulu ada, cewek cantik boleh kali kenalan. Itu sebenarnya kan udah pelecehan seksual secara verbal. Kita catcalling. Itu kan sudah secara verbal. Sebenarnya iya catcalling itu kan dari dulu tuh pelecehan ada. Cuma bedanya adalah dulu tidak ada sosial media dan tidak ada orang yang speak up. Ada orang speak up, tidak ada medianya untuk speak up juga. Dan cewek itu tidak ada yang memperjuangkannya. Maksudnya kan kalau sekarang itu ada yang feminismenya, ada yang memperjuangkan. Zaman dulu kan kayak udah nggak ada sosmed, terus ya kayak mungkin ini cowok memang behavior kayak gitu, mungkin cewek harus menerima. Kan dulu kayak gitu kan. Kayak begitu akhirnya. Iya, kalau sekarang kan udah ada sosial media, ada speak up, ada ada pasal-pasalnya juga. Jadi kan lebih berani untuk ngomong, gue kena pelecehan seksual nih. Dan begitu ada cewek satu speak up, otomatis karirnya bisa langsung hancur kan. Yes. Padahal kita nggak tahu mungkin kejadiannya seperti apa benernya, tapi kan sekarang orang lebih dengerin cewek as a korban. Karena itu tuh susah loh untuk speak up masalah pelecehan seksual gitu Mas Anang. Berat loh ngomong saya diperkosa, itu susah loh. Image-nya kan jadi wah jelek. Makanya sekarang itu sebenarnya kalau kita itu sosial media udah ada dari dulu, mungkin kasusnya udah lebih banyak daripada sekarang. Lebih banyak pasti. Menurut pandangan seorang Kemal itu pasti Mas Anang. Cuma sekarang karena udah ada sosial media, mungkin udah mulai terdidik orang-orang. Oh itu pelecehan seksual ya. Oh itu tensinya turun. Iya akhirnya mulai nggak berani. Oh itu ternyata kalau kita manggil cewek, cewek boleh kali. Itu ternyata pelecehan ya. Jadi mulai edukasi nih. Gue pernah kena kasus pelecehan seksual juga kan dulu Mas Anang. Gue pernah waktu itu ngeprank nanya ukuran cewek. Gue nanya doang, tapi gue nggak megang nggak apa, gue cuma nanya. Kan gue diserang satu Indonesia, dibilang wah ini pelecehan seksual nih gini-gini. Dan itu akhirnya gue di situ nyadar bahwa dapat edukasinya bahwa oh ternyata itu termasuk pelecehan loh. Nanya gitu doang di publik ya? Di publik dibikin prank itu ternyata pelecehan seksual. Nah kan gue akhirnya dapat edukasi itu Mas Anang. Yang selama ini mungkin kan seks itu tabu di Indonesia. Kita nggak ada seks edukasi di Indonesia. Kita nggak tahu yang pelecehan yang mana yang enggak yang mana. Kan kadang kalau cewek misalkan kita aneh-aneh sama cewek, misal kita ciuman sama ceweknya nggak terima. Padahal kita itu mungkin gebetan atau apa, tapi dia nggak terima, itu kan pelecehan juga. Padahal kan kita gebetan nih, suka sama suka, itu aja bisa jadi pelecehan. Jadi kalau dari dulu ditarik pelecehan banyak. Kamu mau aku cium nggak? Kalau nggak, jangan. Kalau misalkan nanti aku cium dadakan aku di spill di Twitter, ya kan kasus aku karir aku hancur, mending aku izin dulu deh. Iya itu maksudnya, itulah sosial media tuh plus minusnya banyak banget sekarang Mas Anang. Plus minusnya banyak banget. Dan pelecehan seksual sekarang semuanya akhirnya keluar semua, bagus untuk bagus, kita tapi takut. Seorang Kemal yang memang ada di entertainment business, ada di komika, artinya bahwa sangat sekali kental untuk membawa peristiwa-peristiwa harian
yang ada di publik, yang memang itu bahwa itu ada bagian yang menarik untuk disampaikan ke publik secara luas. Iya, kalau kita kesal sama peristiwa itu ya, kalau kita marah atau kesal sama peristiwa itu, pasti bisa jadi potensi materi. Selalu gitu. Kemal, aku mau ada satu sesi yang memang kita bahas sesuatu yang lagi up to date di publik, let's say. Oh iya. Iya kan menarik. Menarik loh dibahas dengan cara kamu tadi tuh di luar pikiranku juga. Iya juga ya, bener juga ya. Iya itulah. Biasa kalau komika sense begitunya ada sendiri. Iya dalam, kamunya bahasnya itu dalam. Observasi soalnya. Iya, gitu, ini cara ilmu yang berbeda. Jadi guys, kita bersyukur hari ini bisa kedatangan seorang Kemal. Ya, tokoh komika Indonesia yang aku bilang dia cukup kritis terhadap kejadian-kejadian publik, dan ini menarik bahwa banyak ilmu tadi yang disampaikan oleh Kemal kepada kita semua. Dan komen aja buat teman-teman yang mengharapkan ada pembahasan saya dengan Kemal bertemu kembali, apa yang mau dibahas, saya akan benar ajak Kemal lagi. Ya kalau ada peristiwa yang menarik kita akan bahas. Jadi pertemuan ini tidak bisa panjang-panjang guys. Misalnya Kemal ini udah aku bilang seorang komika yang cukup sudah menjadi hal yang positif di industri. Dia menamakan dirinya udah profesinya sebagai komika, bahwa semua udah ada hal-hal yang sudah diatur secara profesional. Jadi sekali lagi buat Kemal ini pasti ngobrol asik, fansnya udah lumayan banyak di kita, udah mulai bulan Juli. Kedatangan kamu mudah-mudahan banyak pencerahan yang bisa diterima oleh teman-teman di penggemar di ngobrol asik yang saya rasa ini sangat berguna buat kita semua. Bener. Thank you Kemal. Mas Anang, thank you. Pokoknya buat yang lagi nonton, kalau ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan aja lah. Selalu ngomong kayak gitu gua Mas Anang. Supaya kalau diserang udah minta maaf kita. Iya, jadi kan tadi perlu izin permisi kan. Iya, jadi kalau Bang Kemal nggak bener gini, maaf. Iya. Mungkin ya manusia tempatnya salah. Betul ya. Jadi sama saya juga kalau tadi dengan Kemal ada yang kurang nyaman, maafkan aja. Jadi sekali lagi kalau ada yang komen ingin ketemu kita dengan Kemal, ada yang perlu dibahas khusus, kita akan bahas khusus dengan Kemal. Guys, thank you.